Akhirnya, manga One Punch Man chapter terbaru rilis juga. Dan seperti biasa, gue bakalan bahas apa aja yang terjadi dalam manga tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan Amaimas yang berkali-kali curhat ke Saitama tentang impian dia untuk para pahlawan yang ada di dunia tersebut. Sampai bahkan, dia pun memberitahu Saitama tentang semua masa lalu kelam Amaimas yang selalu dia sembunyikan dari siapapun, dan bahkan semua data tentang dirinya di masa lalu itu dia curi dan hapus sendiri. Nah, di chapter kali ini kita bakal diperlihatkan Saitama yang memberi kata-kata dengan makna yang sangat dalam kepada Amaimas tentang apa itu pahlawan yang sebenarnya tanpa memaksakan kehendak apapun. Dan yang paling epiknya, kita akhirnya akan diperlihatkan aksi dari Amaimas yang akan menghadapi monster badut super kuat. Dan bisa dibilang ini adalah monster yang psikopat juga. Pokoknya di chapter seru deh. Tapi sebelum itu, seperti biasa dulu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Oke lah, kalau gitu, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini ada Tatsumaki dan gengnya Saitama yang lagi main-main di pantai. Ya, ini sih masih kayak sebelum-sebelumnya ya, temanya masih jadi summer. Jadi, bakalan banyak foto-foto beberapa karakter itu ada di pantai ataupun di kolam renang lah. Karena kan budaya mereka kalau summer ya ke pantai, jadi pastinya covernya nggak bakal ada hubungannya sama isi dari chapter kali ini. Oke, chapter dibuka dengan lanjutan curhatnya Amaimas yang kemarin dia lagi cerita tentang masa lalu kelam dia sampai pada akhirnya dia mulai berubah menjadi monster karena mengutuk dirinya sendiri. Lalu setelah itu, Amaimas mengatakan, wajah tampanku yang palsu jadi terkenal. Popularitasku langsung melonjak ke posisi nomor 1 dan tawaran dari media berdatangan. Aku sempat menghindar, tapi setelah berpikir ulang soal sisi positifnya, aku memutuskan untuk terus melanjutkan kegiatan kepahlawananku. Jika sekarang penampilanku masih sama seperti dulu, tidak peduli seberapa banyak kebaikan yang kulakukan, tak akan ada yang memperhatikan. Keindahan luar telah membutakan mata manusia. Tanpa kusadari, aku pun jadi seperti mereka. Dan sampai hari ini, aku belum pernah menunjukkan wajah asliku kepada siapapun. Sejujurnya, belakang ini nih, aku mulai benar-benar merasakan proses monsterisasi itu memengaruhi pikiranku juga. Aku pikir membunuh monster adalah satu-satunya cara aku bisa tetap berada di sisi kemanusiaan. Kalau aku dihadapkan pada situasi di mana aku hanya bisa menyelamatkan satu pihak, aku akan memilih mengorbankan yang lebih sedikit tanpa ragu. Walaupun aku akan pura-pura bahwa itu keputusan yang berat bagiku. Kalau aku terus berjalan di jalur ini, rasa keadilan itu hanya akan jadi simbol kosong. Dan aku akan kehilangan sepenuhnya makna menjadi manusia. Aku tak bisa membayangkan aku jadi seperti apa diriku di hari itu tiba. Aku ingin seseorang meneruskan idealku, selagi aku masih punya sedikit kemanusiaan yang tersisa. Maukah kau mengerti itu, Saitama-kun? Anjir, ternyata itu adalah tujuan asli Amaimas. Kenapa pengen banget dan berusaha banget nyari pahlawan yang sangat ideal untuk dijadikan simbol kepahlawanan. Ternyata nggak cuma buat kepuasan dia pribadi ya, tapi untuk menembus semua hal yang nggak bisa dia lakukan di saat menjadi pahlawan. Pantesan aja ya Amaimas bilang ke Saitama kalau dia nggak bisa jadi pahlawan yang ideal. Nah, abis dari Amaimas menceritakan semua hal tersebut ke Saitama, dia malah nggak fokus dan malah bilang, ada tai burung yang jatuh tuh. Dan di sini Amaimas bilang bahwa Saitama punya kekuatan yang selalu dia impikan. Itulah kenapa Saitama sangat cocok dengan kriteria tersebut. Tapi Saitama berkata dengan jujur, ya maaf aja, tapi aku harus bilang tidak. Hidup yang kau susun begini kelihatannya ribet banget. Mungkin ada orang lain yang lebih cocok. Tentunya Amaimas kecewa dengan perkataan Saitama dan dia mulai bilang, kau beneran puas dengan keadaanmu yang sekarang? Sudah dapat nama pahlawan jelek, dukungan dari publik pun hampir nggak ada. Kau nggak dapat penggemar kan? Saitama dengan muka datar dia menjawab, nggak punya sih. Lalu di sini Amaimas berkata dengan menggebu-gebu bahwa Amaimas ingin Saitama jadi simbol pahlawan ideal. Cukup tetap mengalahkan monster seperti biasa. Sementara timnya, dia bakal urus citra publiknya Saitama. Jadi Saitama cuma perlu sedikit make up, senyum, dan tampil meyakinkan di depan umum. Dengan itu, Amaimas menjanjikan ketenaran instan
besar-besaran, fanbase besar, sponsor berdatangan, dan posisi teratas sebagai pahlawan populer. Jadi buat si Byuto atau Amaimas ini, Saitama hanya perlu patuh pada sistem. Karena di matanya dia, popularitas adalah jalan terbaik untuk menjadi pahlawan yang ideal, seperti yang dia impikan. Dan pastinya, itu semua lebih penting daripada idealismenya Saitama. Tapi Saitama pastinya nggak suka dengan ide tersebut, karena dia sadar bahwa hidupnya bakal dikendalikan seperti boneka sama Amaimas. Lalu dia mengatakan, apakah pahlawan sejati akan peduli sama perhatian dan pendapat orang lain? Kalau dibandingkan dengan itu, gimana kau melihat dirimu sendiri? Bukankah yang lebih penting adalah siapa tentang dirimu? Bukan bagaimana orang memandangmu. Bagaimanapun juga, kita ini manusia. Dan setelah Saitama ngomong kayak gitu, di sini Amaimas merasa kalau Saitama tidak mendengarkan cerita dia yang panjang lebar tadi. Karena Saitama masih mengatakan kalau Amaimas adalah manusia dan bukan monster. Padahal kan dia sendiri udah bilang kalau misalnya dia ini udah menjadi monster. Lalu habis itu, Saitama bertanya ke Amaimas kalau sekarang itu jam berapa? Karena Saitama itu udah ada janji sama King buat mabar push rank coy. Dan di sini Saitama langsung buru-buru bergegas untuk berangkat karena sebentar lagi dia bakal telat. Yang akhirnya dia ninggalin Amaimas sendirian. Di sini sebenarnya Amaimas mencoba buat ngeberhentiin Saitama, tapi ya nggak bisa. Dan dia mengatakan dalam hatinya kalau dia nggak bakal menyerah buat ngajak Saitama buat bergabung dalam proyek gilanya dia ini. Lalu sehabis dia ditinggal sendirian oleh Saitama, Amaimas mulai menyadari kalau kayaknya tempat bermain ini tuh kok tiba-tiba banyak orang yang ricuh dan kayak nggak kondusif gitu. Dan setelah dia mendengar bahwa ada banyak orang yang berteriak histeris, ternyata bener aja. Di antara banyaknya orang tersebut, tiba-tiba muncul seorang badut psikopat yang mulai menghabisi satu persatu pengunjung yang ada di situ. Awalnya beberapa pengunjung itu masih bingung sama apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Dan mereka pun kayak bingung kenapa ada badut di situ dan apa yang dia lakukan sama badut tersebut. Dan akhirnya badut tersebut mulai bergerak dan melompat dengan sangat amat tinggi ke arah para kerumunan pengunjung yang masih aja kebingungan dengan apa yang terjadi. Tapi waktu mereka ngeliat kalau badutnya bakal segera mengarah ke arah mereka sambil memegang palu dan senyuman khas para psikopat, disitulah para orang-orang ini baru sadar kalau mereka ternyata ada di dalam bahaya yang sedang sangat mendekat. Dan ya, mereka akhirnya baru lari sekuat tenaga waktu mereka baru sadar hal tersebut. Dan baru aja palu itu hampir mengenai seorang pengunjung, tiba-tiba ada tangan seseorang yang menahan serangan tersebut. Yang ternyata itu adalah Amaimas. Dan dengan santainya, dia mengembalikan serangan palu tersebut dari si badut dan tepat mengenai muka dari badut tersebut. Dan chapter 212 dari manga One Punch Man telah selesai. Anjir, lagi seru gini tiba-tiba udahan coy. Wah gila sih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Karena di chapter kali ini itu banyak banget hal-hal yang bisa dibilang kita mungkin baru tahu ya. Kalau misalnya Amaimas itu ternyata bukan egois, tapi dia itu lebih kayak pengen menyampaikan atau pengen meneruskan apa yang telah dia lakukan. Karena sesuai sama yang dia bilang tadi, bahwa dia itu nggak bisa melakukan banyak hal ketika dia menjadi pahlawan. Karena kan Amaimas itu telah menjadi monster, dan semua yang dia lakukan itu bisa dibilang palsu. Mukanya palsu, mungkin kekuatannya pun palsu, karena kan dia baru dapat kekuatan segila itu atau sekuat itu setelah dia menjadi monster. Akhirnya Amaimas merasa kayak, gue ini menjalankan semua ini palsu, dan tapi gue pengen pahlawan ini bener-bener ada, dan gue tuh pengen bener-bener keadilan. Akhirnya ya dia menyuruh Saitama atau memilih Saitama untuk menjalankan proyek tersebut. Karena dia rasa Saitama itu punya kekuatan dan punya banyak hal lah yang dia tidak miliki. Dan sangat dia impikan juga gitu loh. Pada akhirnya ya dia memilih Saitama. Tapi ya Saitama ya nggak akan mau lah. Karena kan dia itu suka kebebasan ya. Ya kita bisa lihat lah dari kehidupannya Saitama kan. Dia tuh kan hidupnya bebas banget kan. Walaupun ya nggak punya duit. Cuma ya setidaknya dia punya kebebasan lah. Dan sebenarnya ada beberapa hal juga ya yang ada di manga ini. Itu cukup berbeda lah dengan webcomic yang ada kan. Ada beberapa teks yang dipotong lah bisa dibilang. Mungkin supaya nggak bertele-tele kan. Karena seingat gua, di chapter kali ini tuh, kalau di webcomic, Amaimas itu bener-bener happy anjir. Bener-bener panjang banget ya pingnya.
Dan ya mungkin Murata Sensei kayak ya udahlah diperpendek aja lah, dipersingkat lah. Karena ya epicnya terlalu banyak gitu loh. Cuma intinya kayak sama aja. Kayak Amaimas tuh menceritakan masa lalunya, kayak curhat lah ke Saitama. Dan meminta Saitama buat percaya sama Amaimas bahwa project ini tuh bukan project main-main gitu loh. Project ini tuh benar-benar buat kemanusiaan, buat masyarakat, dan bukan buat dirinya sendiri. Ya gue bisa mengerti sih, cuma cara yang dia pakai itu kan bener-bener ngejadiin Saitama sebagai boneka banget. Dan di sini nanti di chapter ke depan ya, chapter selanjutnya, mungkin 2 chapter atau 3 chapter ke depan, itu bakalan ada itu bakalan ada pertarungan antara Amaimas dan badut psikopat. Mungkin kalian ya kayak nganggep ya ini cuma badut biasa lah, ini cuma monster ya biasa aja, mungkin nggak begitu kuat. Cuma nanti kalian bakalan tahu deh. Mungkin sedikit spoiler dulu buat kedepannya. Ini badut nih kuat banget loh, beneran deh. Nanti kalian bisa lihat lah ketika dia ngelawan Amaimas. Cuma sebenarnya kenapa badut ini bisa kuat, ya nantilah kita bisa lihat lah. Kenapa badut ini bisa sekuat itu gitu. Karena kan kita pasti ngira ya ini cuma monster biasa kan gitu. Harusnya kalau misalnya sekelas Amaimas, yang dimana ya dia ngelawan asosiasi monster aja, yang monsternya kebanyakan tingkat naga, dia itu masih bisa survive ya, walaupun bareng-bareng sih sama pahlawan kelas S lainnya kan. Cuma dalam situasi kali ini, itu ada 1v1, 1 versus 1, antara Amaimas dan monster badut. Yang kita masih belum tahu kan, tingkat kebahayaannya itu, tingkat ancamannya itu setinggi apa gitu loh. Dan sebenarnya gue mau minta maaf dulu ya, karena di minggu kemarin gue tuh nggak sempet buat bikin spoiler gitu loh, spoiler buat chapter kali ini. Ya mungkin bisa dibilang gue nggak ada waktu mungkin ya buat bikinnya. Karena kan untuk bikin kayak gitu untuk ya perlu ngurus skrip dulu lah dan lain sebagainya. Sebenarnya ya mungkin bisa dibilang agak males aja mungkin ya. Cuma mungkin ya untuk di chapter kedepannya, karena kan ini udah mulai epic nih, bukan kayak chapter-chapter sebelumnya yang kebanyakan ya epicnya Amaimas. Cuma di chapter depan kan ini bakalan epic banget nih, epic tos momentos coy ini coy, sumpah dah. Jadi kemungkinan besar gue bakalan bikin spoilernya, ada 2 video mungkin untuk chapter ke depan dan spoilernya gitu loh. Spoilernya gue bakalan bikin 2 video. Jadi ya semoga gue ada waktu buat bikin spoilernya dan ya, ditonton juga lah spoiler-spoilernya, karena kan itu ya lumayan lah bikin hype lah, ya kan. Jadi oke lah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Mungkin segitu dulu aja video kali ini ya, karena udah kepanjangan juga nih, gue rekam udah 15 menit anjir. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di chapter atau di video selanjutnya. Bye-bye.